Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal. Al-Anfal jamak dari nafal ya. Dan nafal secara bahasa artinya sama dengan az-ziyadah. Ziyadah, makanya dikatakan dengan sholawat an-nafilah. Ya, sholawat nafilah, salat nafilah itu ziyadatan alal fard, yaitu tambahan dari yang wajib, ya, tambahan dari yang wajib. Para ulama khilaf tentang makna Al-Anfal di sini, dua pendapat ya. Berdasarkan makna ziyadah. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Al-Anfal maksudnya adalah al-ghanaim kullahu. Ini al-ghanaim kulluha ya. Jadi semua ghanimah. Dikatakan ziyadah karena dia ziyadah tambahan, tidak tambahan untuk umat ini. Karena kita tahu bahwasanya umat-umat sebelumnya tidak dihalalkan baginya ghanimah. Rasulullah SAW mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya uhillat liyal ghanaim. Kata Nabi bahwasanya ghanimah dihalalkan bagiku. Adapun umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, kalau mereka menang dalam perang, maka ghanimah mereka diletakkan di atas tanah, kemudian datang api ta'kuluhun nar. Kemudian api makan ghanimah tersebut. Kalau ghanimah tersebut dimakan oleh api, berarti ghanimahnya diterima. Kalau ternyata api datang tidak jadi makan, berarti ada yang melakukan gulul. Berarti ada yang mengambil ghanimah sebelum pembagian. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang kisah Nabi Yusha bin Nun ketika dia menang dalam peperangan, ternyata datang api tidak jadi makan ghanimah tersebut. Ternyata ada di antara pasukan perang yang mengambil ghanimah sebelum pembagian. Dan pengambilan ghanimah sebelum pembagian namanya gulul. Namanya gulul. Adapun untuk umat Nabi Muhammad SAW maka ghanimah dihalalkan. Di antaranya sebagai rahmat bagi umat ini lemah, tidak sekuat umat-umat terdahulu yang mereka begitu kuat ya. Maka Allah halalkan ghanimah. Dari sisi inilah sebagian ahli tafsir menafsirkan Al-Anfal dengan seluruh harta ghanimah. Harta ghanimah. Pendapat yang kedua, maksudnya Al-Anfal maksudnya nafal di sini maksudnya adalah ziyadah alal ghanimah ya. Jadi Rasulullah mengatakan man fa'ala kadza falahu kadza, man fa'ala kadza falahu kadza. Siapa yang begini akan dapat begini, dapat bonus. Kalau bahasa kita apa? Bonus. Bonus selain ghanimah. Ghanimah akan dibagi kepada seluruh peserta mujahidin dan ada bonusnya ya. Bonus maksudnya siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan ini, maka akan mendapat bonus. Ini pendapat kedua di kalangan para ahli tafsir ya. Ini makna Al-Anfal ya. Nama surat ya. Yang masyhur nama surat apa? Al-Anfal. Karena Allah buka ayatnya dengan yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang Al-Anfal. Dan Al-Anfal di sini maksudnya ghanimah perang Badar. Inilah ghanimah pertama kali yang didapati oleh kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar ya. Sebelumnya ada perang-perang kecil yang mungkin ada sedikit ghanimah, tapi ghanimah yang pertama kali besar ya. Jadi sebelum perang Badar ada perang-perang kecil ya antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Perang Badar bukan perang yang pertama antara kaum muslimin dengan Quraisy, tapi dia yang paling besar ya. Itu pun tadinya Nabi dan para sahabat ingin mengambil harta dari Abu Sufyan, kemudian ternyata Abu Sufyan minta tolong, maka datanglah Abu Jahal dengan
pasukannya tadinya 1.000 sekian orang, kemudian tinggal 1.000 ya, 1.300 kemudian jadi tinggal 1.000 melawan kaum muslimin 300 sekian. Maka dalam perang tersebut kaum muslimin mendapatkan ghanimah sangat banyak. Maka kemudian terjadi perselisihan tentang ghanimah tersebut, maka mereka pun bertanya kepada Nabi tentang ghanimah tersebut. Al-Anfal ini nama yang masyhur, ada juga yang menamakan dengan datang dari sebagian sahabat disebut surat Badar. Surat Badar yaitu perang Badar. Kenapa? Karena memang topik dari surat Al-Anfal ini tentang perang Badar, tentang perang Badar. Makanya disebut surat Badar. Ada yang menamakan juga dengan nama surat Al-Jihad. Ini ijtihad. Yang benar adalah surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Sebab nuzulnya disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Qala dari sahabat Ibnu Abbas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yauma Badar, ketika perang Badar Rasulullah sallallahu berkata, man fa'ala kadza wa kadza falahu minan nafli kadza wa kadza. Siapa yang melakukan demikian dalam peperangan, maka dia akan mendapatkan bonus begini dan begini. Qala fataqaddamul fityan. Kata ketika Rasulullah memotivasi, siapa yang begini dapat begini, maka pasukan anak-anak muda maju ke depan. Walazimal masyakhatu ar-rayat falam yabrahuha. Adapun sahabat-sahabat senior maka mereka tetap tidak maju, mereka di belakang, mereka melazimi bendera-bendera peperangan, mereka berjaga di barisan belakang. Akhirnya perang menang. Tatkala perang menang, maka anak-anak muda ingin mengambil bonus tersebut. Maka para senior berkata, kunna rid'an lakum, kami dulu yang menjadi pertahanan bagi kalian. Ya. Lawin hazamtum fi'tum ilaina. Kalau kalian kalah wahai anak-anak muda, tentu kalian akan mundur minta perlindungan kepada kami. Fala tadhhabuna bil maghnam wa nabqa. Jangan kalian mengambil seluruh ghanimah sementara kami yang di belakang bertahan tidak dikasih. Fa abal fityan, yang muda bilang enggak, Rasulullah bilang yang maju gini dapat begini, dia yang ambil. Maka terjadi perselisihan di situ antara anak muda dengan senior mengenai ghanimah. Karena anak muda mau ngambil tidak mau kasih senior. Maka turunlah firman Allah, yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-anfal. Nah, di sini ada yang berpendapat al-anfal tadi khilaf. Ghanimah seluruhnya, ada yang mengatakan terkait dengan bonus-bonus selain ghanimah yang ada. Kulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah al-anfal, harta ghanimah itu urusan Allah dan Rasulnya. Artinya keputusan bukan di tangan kalian wahai para mujahidin, baik yang junior maupun yang senior. Keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab turunnya surat Al-Anfal. Sebab yang lain disebutkan tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia berperang, dia berhasil membunuh Sa'id ibn al-As. Sa'id ibn al-As, dan dia mendapatkan pedang Sa'id ibn al-As, dan itu suatu kebanggaan. Mungkin berperang dengan orang kafir, dia punya pedang yang bagus. Dulu mereka punya pedang hebat-hebat, pedang ini hebat, pedang hebat. Dia dapat pedang, maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, nafilnihi. Ya Rasulullah, biarkan pedang ini jadi bonus untukku. Selain harta ghanimah ini, karena saya yang bunuh dia, berikan bonus pedang tersebut untukku. Jangan dimasukkan dalam ghanimah. Ini pendapat yang menguatkan bahwasanya Al-Anfal maksudnya bonus, bukan ghanimah secara umum, tapi maksudnya adalah bonus. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ini pedang biarlah bonus buat saya, jangan dimasukkan dalam harta ghanimah. Maka Rasulullah SAW berkata, dha'hu min haitsu akhadtahu, kembalikan di mana kau ambil, kembalikan, jangan kau ambil, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ulangi lagi, ya Rasulullah, kasih buat saya. Kata Rasulullah, kembalikan di mana tempat kau ambil, ya. Sampai akhirnya turunlah firman Allah, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Inilah dua pendapat di kalangan para ulama. Al-anfal bisa maknanya adalah ghanimah secara keseluruhan, atau pendapat kedua al-anfal maksudnya terkait bonus-bonus dalam peperangan. Baik. Apa keutamaan membaca surat Al-Anfal?
Surat Al-Anfal. Dalam hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW berkata, "Utitu makanat Taurat as-saba wa utitu makanaz Zabur al-mi'in wa utitu makanal Injil al-mathani wa fuddiltu bil mufassal." Kata Rasulullah SAW, aku diberi surat-surat yang 7, sab'at tuwal atau sab'at tiwal, 7 surat yang merupakan menduduki kedudukan Taurat, dan aku diberikan surat-surat Al-Mi'in, yaitu surat-surat yang ayatnya lebih daripada 100 sebagai menetapi kedudukan Zabur, dan aku diberikan surat-surat Al-Mathani, yaitu surat-surat yang ayatnya kurang dari 100 sebagai menduduki kedudukan Al-Injil, dan aku diutamakan dengan Al-Mufassal. Jadi surat-surat menurut pembagian Nabi terbagi menjadi 4 ya. Surat-surat dalam Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan as-saba' at-tuwal atau as-saba' tiwal. Saba' at-tuwal ya. Jadi 7 yang panjang, 7 surat yang panjang. Yang panjang-panjang. Kemudian yang kedua adalah Al-Mi'un atau Al-Mi'in. Yaitu surat-surat yang ayat-ayatnya lebih dari 100. Yang berikutnya adalah Al-Mathani. Yaitu surat-surat yang kurang dari 100. Surat yang ayatnya kurang dari 100. Yang terakhir Al-Mufassal. Al-Mufassal itu yang terpisah-pisah. Yang terpisah-pisah dengan bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya suratnya pendek, suratnya pendek. Yang Al-Mufassal ini juga terbagi menjadi 3. At-tiwal, tiwal mufassal. Tiwal yang panjang-panjang, kemudian al-awasid. Kemudian al-qisar atau al-qisar. At-tiwal ada khilaf yang Al-Mufassal mulai dari mana? Jadi kalau sab'at tiwal ini suratnya apa aja? Suratnya dari Al-Baqarah. Pertama ada 7. Yang kedua apa? Ali Imran. Terus 1, 2, 3. Terus apa? Nisa. Terus Al-Maidah. Kemudian Al-An'am. Kemudian Al-A'raf. Ini semua lebih dari 100 ayat. Kemudian yang ketujuh mereka mengatakan Al-Anfal dan At-Taubah. Makanya At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena sebagian menganggap Al-Anfal satu kesatuan dengan At-Taubah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan kenapa Al-Anfal tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang mengatakan karena Al-Anfal isinya tentang perang, sehingga tidak pas jika dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim yang menunjukkan tentang rahmat. Namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya para salaf dulu, para sahabat khilaf apakah Al-Anfal surat tersendiri ataukah dia satu kesatuan dengan At-Taubah. Intinya sab'at tuwal itu sampai surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Dan datang dalam perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man akhadha sab' fa huwa habrun." Siapa yang mengambil 7 surat ini, 7 surat yang panjang-panjang dia kuasai, dia hafal, dia ngerti, maka dia habr, dia ahli. Yaitu orang alim kalau menguasai 7 surat ini ya. Tapi intinya sab'at tiwal atau sab'at tuwal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam makana
Taurat. Kata Nabi, utitu sab'a makanat Taurati sab'a. Aku diberikan 7 surat pengganti menduduki kedudukan Taurat. Kita tahu kitab Taurat adalah kitab yang mulia. Kitab yang mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, yang berisi berbagai macam petunjuk, hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Maka mewakili Taurat adalah 7 surat yang panjang-panjang ini. Jadi siapa yang menguasai 7 surat ini maka dia telah mendapatkan keutamaan Taurat. Adapun surat Al-Mi'in ini surat-surat yang lain, surat yang lebih dari 100 ayat. Bisa dilihat di Al-Qur'an apa aja. Kemudian Al-Mathani, Al-Mathani surat yang kurang dari 100. Ada yang mengatakan Al-Mathani, dinamakan Al-Mathani maksudnya yang setelah Mi'in. Maksudnya setelah Al-Mi'in. Ada yang mengatakan Al-Mathani secara bahasa artinya yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang karena surat Al-Mathani lebih sering dibaca daripada surat Al-Mi'in. Mi'in terlalu panjang, 100 ayat lebih. Maka dulu mereka sering baca surat Al-Mathani, yaitu ayat-ayat yang kurang dari 100. Mereka baca dalam satu rakaat misalnya, makanya disebut Al-Mathani. Dan Al-Mathani seperti Allah mengatakan sab'am minal mathani, ya, atainaka sab'am minal mathani, aku telah berikan kepada 7 yang berulang, maksudnya surah Al-Fatihah karena dibaca berulang-ulang surat Al-Fatihah dalam salat, ya. Mathani yataqasyairu minhu. Allah juga mensifati surat Al-Qur'an dengan mathani karena dalam Al-Qur'an sering diulang-ulang di antaranya kisah-kisah para nabi, ya, sehingga Al-Qur'an secara umum juga disebut dengan Al-Mathani. Tapi maksud Al-Mathani di sini maksudnya surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100. Adapun Al-Mufassal maka khilaf di kalangan para ulama mulai dari surat apa? Ada yang mengatakan dimulai dari surat Al-Hujurat, ada yang mengatakan mulai dari surat Qaf. Kata Rasulullah SAW, "Wa fuddiltu bil mufassal." Dan aku dimuliakan, artinya aku sudah mengambil keutamaan Taurat, kemudian sudah mengambil keutamaan Zabur, dan aku sudah mengambil keutamaan Injil. Dalam Al-Quran ada semua, dan ada Allah kasih bonus yaitu surat Al-Mufassal. Al-Mufassal tiwal yang panjang, beberapa pendapat, namun di antaranya pendapat mengatakan dari surat Qaf sampai apa? Al-Mursalat, sampai sebelum An-Naba itu apa? Al-Mursalat kan? Al-Mursalat. Kemudian Al-Awasit tengah-tengah. Mulai dari An-Naba sampai wal-laili idza yaghsha, wal-lail, al-lail. Qisar dari At-Tuha sampai An-Nas. Ini pembagian ini kata mereka penting. Kalau tiwal kita baca salat subuh, kalau duhur baca surat atau salat isya kita baca Al-Awasit, kalau maghrib kita baca surat yang Qisarul Mufassal atau Qisarul Mufassal. Meskipun tidak wajib, terkadang ada perubahan. Contoh Rasulullah SAW pernah salat maghrib baca Wal Mursalat. Di antara Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia dia baca surat Wal Mursalati Urfa dalam salat maghrib. Kemudian juga Jubair bin Mut'im pernah mendengar Rasulullah SAW baca di salat maghrib Wat-Tur wa Kitabim Mastur, ya. Tapi secara umum mereka mengatakan ini pembagian Al-Mufassal. Kalau salat subuh baca surat yang tiwal, kalau salat isya kita baca yang awasit, yang tengah-tengah, salat maghrib kita baca yang surat pendek-pendek, ya. Cuma kalau kita sekarang salat subuh baca yang tiwal, banyak yang berdehem di belakang, ya. Agak repot, ya. Kepanjangan, ya. Udah kepanjangan nanti katanya imamnya suaranya enggak enak, ya. Padahal dia yang tidak khusyuk, ya. Tapi intinya siapa yang baca menguasai surat Al-Anfal dan sebelumnya dari surat Al-Baqarah maka fahuwa habr, maka dia orang alim. Ini diantara keutamaan surat Al-Anfal. Baik, berikutnya tentang apakah dia Makki atau Madani. Ini sudah paham, ya? Kita lanjut. Surat Al-Anfal secara umum sepakat ulama dia adalah Madaniyah.
Madaniyah maksudnya apa? Diturunkan setelah hijrah. Kenapa? Karena surat Al-Anfal turun setelah perang Badar, dan perang Badar tidak terjadi kecuali Rasulullah sudah berhijrah tahun 2 Hijriah. Maka sepakat ulama bahwasanya surat Al-Anfal adalah surat Madaniyah. Hanya saja khilaf beberapa ayat. Khilaf pada beberapa ayat. Ada 8 ayat atau 6 ayat, ada beberapa ayat. Apakah Madaniyah ataukah Makkiyah? Ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk." Ketika orang-orang kafir membuat makar, berencana buruk untukmu wahai Muhammad, liyaqtuluka aw liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Apakah mereka akan memenjarakan engkau wahai Muhammad, menahan, atau mereka akan bunuh engkau, atau mereka akan mengusirmu? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar dan Allah juga punya makar, Allah sebaik makar. Ayat ini jelas terkait dengan rencana orang-orang kafir untuk membunuh Nabi ketika Nabi masih di Mekah, ya tidak? Sebelum Nabi berhijrah. Makanya sebab Nabi hijrah karena mereka hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh para ahli siyar, ketika itu Abu Jahal rapat, kemudian iblis pun hadir. Iblis pun hadir untuk, ini rapat penting tentang bunuh Muhammad atau tidak. Maka iblis menyamar menjadi seorang yang sudah tua dari Najd. Kemudian dia hadir, kemudian dia mendengar ide-ide orang-orang Quraisy, bagaimana apa yang harus mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang kasih ide, bagaimana kalau begini? Kata iblis, enggak bagus. Satu lagi, bagaimana ide begini? Kata iblis, enggak bagus. Sampai akhirnya mereka punya ide, mereka kumpulkan dari setiap kabilah anak-anak muda, kumpul rame-rame untuk menikam Muhammad sekali tikaman sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ditikam Muhammad sekali tikaman, maka darah Nabi akan tersebar ke banyak kabilah. Dengan demikian Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib atau Bani Abdul Manaf tidak akan bisa balas dendam karena darah Muhammad tersebar kepada kabilah, karena yang nikam rame-rame. Kata iblis, ini ide top, bagus. Jadi yang menentukan ide bagus siapa? Iblis. Tetapi riwayat tentang iblis, jadi ini riwayatnya lemah. Riwayatnya apa? Lemah. Kata para ulama tidak perlu iblis, sudah ada Abu Jahal ya. Sudah ada Abu Jahal. Jadi iblis tidak perlu ya. Abu Jahal sudah ya. Jadi akhirnya mereka jalankan rencana tersebut. Nah, makar ini mereka lakukan di mana? Di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah. Nah, ayat ini kejadiannya di Mekah. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat ini, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ini ayat Makkiyah. Benar secara umum surat Al-Anfal surat Madaniyah. Tapi sebagian surat seperti itu, meskipun secara umum surat Makkiyah atau Madaniyah, ada beberapa ayat selalu khilaf. Ini Makkiyah, ini Makkiyah. Ini Makkiyah. Ada mungkin surat Makkiyah, ini Madaniyah. Ada khilaf seperti itu ya. Ada khilaf. Seperti misalnya surat Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Memang Makkiyah karena termasuk dari juz amma, kebanyakan surat-surat Makkiyah. Tetapi di awal surat Allah berbicara tentang timbangan. Dan berbicara tentang timbangan dan kail, tentang apa namanya, takaran itu baru ada di Madinah, Penduduk Madinah yang menggunakan kail, menggunakan takaran. Sehingga kata mereka sebagian ayat Madaniyah. Seperti ini ada khilaf. Tapi hukum asal kalau disebut suatu surat Makkiyah maka seluruhnya Makkiyah, hukum asal. Kalau satu surat disebut Madaniyah maka seluruhnya Madaniyah. Kecuali beberapa ayat. Seperti ayat ini maka ada khilaf beberapa ayat dia Makkiyah atau tidak. Yang benar seperti ayat ini juga semisalnya seperti wa idz qalu Allahumma in kana wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Ini dikatakan diturunkan kepada Nadhr bin Harith. Dan itu terjadi di Mekah, mengejek Al-Qur'an. Demikian juga wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika famtir alaina hijaratan minas sama' wa i'tina bi'adzabin alim. Ini perkataan Abu Jahal. Ya Allah, kalau memang benar, dia berdoa kepada Allah, kalau benar yang Muhammad datang itu, yang Muhammad bawa itu benar, turunkanlah bagi kami hujan batu. Perkataan Abu Jahal. Itu di mana? Di Mekah. Di Mekah. Abu Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini
disebut oleh sebagian ulama seperti ayat Makkiyah meskipun dalam surat Madaniyah. Paham atau tidak? Paham. Jadi sebagian ayat disebut Makkiyah meskipun dalam surat Madaniyah. Yang benar ayat-ayat itu semuanya bukan Makkiyah. Yang benar ayat-ayat itu semua juga Madaniyah. Madaniyah. Tetapi meskipun topiknya tentang kejadian di Mekah, tetapi ayat itu turun di Madinah untuk mengingatkan tentang masa lalu, paham? Jadi bukan tatkala kejadian turun ayat, tidak. Kejadian sudah berlalu. Tapi Allah baru turunkan kisahnya di kota Madinah mengingatkan kaum muslimin tentang masa lalu. Sebagaimana ayat sebelumnya kata Allah, "Wadhkuru id antum qalilun mustat'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun." Kata Allah, ingatlah ketika kalian masih sedikit, kemudian kalian dihabisi oleh orang-orang, maksudnya ketika kalian masih di Mekah. Kata Allah, "Wadhkuru." Topiknya tentang kejadian di Mekah, tapi Allah baru sebut di Madinah. Jadi pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur ulama, bahwasanya seluruh ayat dalam surat Al-Anfal dari awal sampai akhir semuanya Madaniyah. Adapun sebagian ayat yang topiknya tentang kejadian di Mekah bukan berarti turunnya ketika di Mekah, tetapi turun di Madinah berbicara tentang masa lalu. Paham? Baik, kita masuk pada ayatnya. Saya bacakan dari Sa'di, tafsir Sa'di. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil anfal." Antum sudah download belum Quran Tadabbur? Download Quran Tadabbur sekarang. Sekarang download. Coba. Hah? Sudah. Buka surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil anfal." Mereka menanyakan kepada engkau Muhammad tentang al-anfal, pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah al-anfal itu kepunyaan Allah dan Rasulnya. Itu urusan Allah dan Rasulnya. Kalian tinggal terima saja hukum peraturannya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Ya. Syekh Sa'di mengatakan, yaitu pertanyaan ditujukan kepada Nabi tentang bagaimana pembagian ghanimah. Apakah ghanimah secara umum sebagaimana pendapat atau tentang bonus-bonus bagaimana pendapat yang lain. Maka Allah mengatakan, "Qulil anfalullahi war rasul." Bahwasanya anfal, harta ghanimah urusan Allah dan Rasulnya. Terserah Allah meletakkan di mana, Rasulullah bagi bagaimana, kalian terima saja, ya. Kalian hanya terima keputusan Allah dan Rasulnya. Maka Allah berkata, "Fattaqullah." Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Tinggal terimalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah di antara kalian. Antara junior dengan apa? Senior. Masing-masing punya kepentingan. Kalau semua maju, siapa yang berjaga di belakang? Kalau semua jaga belakang, siapa yang maju? Junior maju, senior berjaga di belakang, semuanya diperlukan kerjasama sehingga menang dalam peperangan. Oleh karenanya bertakwalah kalian dan hendaknya wa aslihu dzata bainikum. Untuk menerima keputusan Allah butuh takwa, dan untuk damai juga butuh takwa. Karena kalau orang damai itu agak susah. Terkadang ada hak yang harus dia jatuhkan, ya. Kata Allah, "Wasulhu khair." Damai itu lebih baik. Wa uhdhiratil anfusus syuh. Dan ketika seorang mau damai, jiwanya tamaknya muncul, dia pingin hak dia seluruhnya terpenuhi. Padahal kalau namanya damai itu susah, ya harus ada hak yang digugurkan. Kalau kita pingin hak kita semua terpenuhi, namanya pingin menang, bukan pingin apa? Damai. Makanya kalau damai begitu, pasti ada hak kita yang kita gugurkan supaya damai. Ada hak dia yang dia gugurkan, ada hak kita yang kita gugurkan, dan ini butuh takwa. Ini butuh apa? Takwa. Karena namanya jiwa tuh pingin dia ambil seluruh haknya. Mau tidak, pokoknya ini hak saya benar, saya harus ambil. Kalau kau pingin ambil hakmu seluruhnya, itu namanya bukan damai. Namanya pingin menang. Baik, di sini kata Syekh Sa'di, "Aslihu ma bainakum min at-tashahun wa taqatu' wa tadabur." Ayat ini meskipun terkait dengan para mujahidin, para sahabat di perang Badar, tapi ini umum. Kata Syekh Sa'di,
rahimahullah taala, yang benar As-Sa'di ya, bukan Sa'di, As-Sa'di. Damailah di antara kalian, perbaikilah hubungan kalian ketika ada tasyahun, saling bermusuhan, taqatu, saling boikot, tadabur, saling menjauhi, membelakangi, bitawadudi wattahabi wattawasuli, dengan mulai tumbuhkan saling mencintai, saling dekat, saling berhubungan. Jangan biarkan setan membuat kita tidak kontak sama sekali. Mulailah kita kontak dulu, mulailah kita mengalahkan ego kita, mulailah kita kirim hadiah. Dan ini butuh ketakwaan. Ini butuh ketakwaan. Fabidzalika tajtami'u kalimatukum, dengan demikian maka akan bersatu kalian. Wa yazulu ma yahsul bisabab taqatu' min at-takhasum, dan semua perkara yang timbul akibat saling memboikot, saling membelakangi akan hilang seluruhnya. Tasyajur, pertikaian dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fi islahi dzatil bain tahsinul khuluqi lahum. Di antara bentuk kita untuk bisa berdamai dengan orang yang bersengketa dengan kita adalah kita berakhlak baik sama dia. Ya, paksa diri kita berakhlak baik, tetap senyum sama dia, sapa dia. Paksa, ini semua butuh ketakwaan. Wal afu anil musiin minhum, dan memaafkan yang salah. Kalau kita tidak memaafkan, maka kita akan terus berkutat dalam at-tadabur wa taqatu. Tidak akan selesai, ribut, bermusuhan. Apalagi kita sama tetangga, ketemu saling melengos satu dengan yang lainnya. Hidup enggak nyaman seperti itu. Ya udah, maafin aja. Namanya juga hidup dunia, ya. Kita maafkan dapat pahala banyak, ya. Teorinya begitu, ya. Prakteknya menjengkel banget. Kalau kamu hidup jengkel-jengkelan sampai mati, ya sudah, enggak usah maafin. Tapi kalau kau maafkan, udahlah, hidup cuma sebentar, ya. Apa namanya? Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Ayat ini, sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka lapanglah dada. Ribut-ribut buat apa? Entar lagi mati, entar lagi hari kiamat. Maafin. Pahalanya besar banget, ya. Makanya dikatakan pahala yang tanpa batas, tanpa hisab 3, yaitu puasa, sabar dan memaafkan. Puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku dan aku akan memberi balasan. Berarti pahalanya banyak. Di luar dari kaidah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Pahala puasa banyak. Kalau sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar pahalanya tanpa hisab. Memaafkan, kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah itu pahalanya sangat banyak. Dan itu ibadah yang sangat sulit, memaafkan. Tetapi banyak sekali faedahnya. Kita hidup tentram, hidup nyaman, ya, pahalanya sangat banyak. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya sangat besar. Makanya Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan, menunjukkan pahalanya sangat banyak. Dan orang yang paling utama kita maafkan adalah pasangan hidup kita, kerabat kita, teman-teman kita yang sudah lama bersahabat dengan kita. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita pun tidak maksum. Kita juga melakukan kesalahan. Demikian juga pasangan kita pasti melakukan kesalahan. Kerabat kita pasti melakukan kesalahan. Tetangga kita juga pasti melakukan kesalahan. Teman-teman kita juga tidak sempurna. Saat kita butuhkan dia malah enggak ada. Lagi mau bayar hutang dia malah kabur. Lagi mau pinjam uang dia bilang tidak punya uang. Padahal dia baru beli mobil baru misalnya. Sudah, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Maafkan. Maka dengan demikian, yazulu katsirun mimma yakunu fil qulub minal baghdha' wat tadabur. Maka akan hilang banyak penyakit hati seperti kebencian dan yang lainnya. Kemudian wal amrul jami' lidzalika kullihi, dan perkara yang menyuruh ini semuanya yang komprehensif adalah firman Allah, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Karena namanya iman menyuruh kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak beriman. Semakin kuat iman seseorang, dia semakin mudah taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin mudah meninggalkan maksiat. Seorang ingin tahu kadar keimannya, lihat perintah Allah, perintah Rasul, dia semangat enggak melakukannya. Jika dia semangat, imannya tinggi. Ada larangan, mudah enggak dia meninggalkan? Kalau dia semangat meninggalkan larangan,
meskipun melawan hawa nafsunya, maka dia beriman. Tapi kalau dia ternyata malas menjalankan perintah Allah, semangat melakukan maksiat, berarti imannya bermasalah. Ya. Imannya bermasalah. Maka jika seorang sedang bersendirian, kemudian ada godaan untuk melakukan maksiat, lihat imannya, kadar imannya. Kalau dia ternyata mudah untuk bermaksiat, berarti imannya bermasalah. Ya. Makanya setelah itu Allah menyebutkan tentang iman yang sempurna. Innamal mu'minun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yang sungguhnya ini iman yang sempurna. Artinya orang beriman ada dua model, ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang. Kalau iman yang sempurna, taat kepada Allah, mudah meninggalkan maksiat, lapang dada ketika mendengar keputusan Allah, dia tahu keputusan Allah yang terbaik untuknya. Dia tidak ragu-ragu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh Sa'di, Allah menyebutkan al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Faqala innamal mu'minun, sungguhnya orang beriman itu. Alif lam lil istighraq li syar'il iman, yaitu al-mu'minun, yaitu yang menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang jika disebut Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka menjadi takut, ya. Kalau mereka melakukan keharaman, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhenti dari keharaman tersebut. Namanya jiwa sering lalai. Tiba-tiba ada yang ingatkan, langsung dia berhenti. Seperti kisah lelaki yang jatuh cinta sama sepupunya, kemudian dia rayu-rayu. Namanya lagi lalai, dia lupa, dia rayu, dia padahal haram, dia rayu-rayu sampai akhirnya sepupu perempuannya tersebut butuh uang, akhirnya menyerahkan kegadisannya untuknya. Ketika dia akan menggauli wanita tersebut, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ya Abdullah ittaqillah wa la tafudal khatam illa bihaqqi." Wahai Abdullah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia pun berhenti. Ketika ada yang mengingatkan, dia berhenti. Tanda beriman. Karena namanya hati lalai. Terkadang hawa nafsu mendominasi. Tapi kalau orang beriman diingatkan, maka dia berhenti. Lihat surat Al-A'raf ayat 201. Al-A'raf 201. Apa ayatnya? Baca. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru, ya. Allah berfirman sini, ya, saya ingin baca terjemahannya. Sungguhnya orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan, jika ditimpa dengan waswas dari syaitan. Artinya mulai ada godaan, pengin lihat ini, pengin nonton ini, pengin telepon ini, ada godaan. Pengin mengambil yang haram, terkait dengan fitnah wanita, terkait dengan fitnah harta, terkait dengan fitnah. Idza massahum ta'ifun minasyaitani, jika syaitan mulai menggoda, dia rasa dia sedang digoda. Ini orang beriman, dia sadar saya sedang digoda. Mulai syahwatnya mulai bergejolak, mulai keinginannya pengin ini, mulai macam-macam. Tadzakkaru, maka dia pun ingat, mereka pun ingat. Fa idzahum mubsirun, maka mereka sadar, mereka pun melihat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Maka seorang beriman kalau tergoda, namanya hati sering lalai, dia ingat, ini tanda dia beriman. Ini di antara ayatnya. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton. Ada muter-muter, taif tadi sesuatu yang muter itu mengitari otaknya, ingin ini, ingin anu, ingin. Saya sedang digoda, dia sadar ini haram. Maka segera dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, dia akan mendapatkan dua surga. Di antara tafsir para salaf yaitu dia ingin melakukan maksiat, hamma bil ma'siyah. Dia ingin melakukan maksiat, tiba-tiba dia ingat bahwasanya kalau dia tinggalkan dia akan dapat dua surga. Maka ciri orang beriman, idza dzukirallahu wajilat
qulubuhum. Kalau disebutkan Allah maka hatinya takut. Wajil itu maksudnya takut. Khafat wa rahibat ya. Maka fa'aujabat lahum khasyatullahi ta'ala al-inkifafa 'anil maharim. Akhirnya rasa khasyah mereka kepada Allah menjadikan mereka berhenti dari berbuat yang haram. Fa inna khaufallahi ta'ala akbaru alamatihi an yahjiza sahibahu anidz dzunub. Di antara tanda-tanda takut kepada Allah, tanda yang paling besar yang menunjukkan seorang takut kepada Allah, ketakutannya tadi bisa membuat dia berhenti dari maksiat. Percuma dia bilang saya takut kepada Allah ternyata melakukan maksiat. Berarti takutnya enggak benar. Hanya sekedar di bibir saja, tidak ada pembuktian. Baik, kemudian ayat yang berikutnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambah keimanan. Di sini indah, sangat indah dari perkataan Syekh Sa'di. Beliau berkata tentang sebab-sebab wa idza tuliyat ayatuhu alaihim ayatu zadatuhum imana. Zadatuhum imana. Bertambah keimanan mereka. Ini pentingnya belajar Al-Qur'an, belajar tafsir. Kata beliau beberapa sisi ya. Pertama, kata Syekh Sa'di, sisi-sisinya apa saja? Sisi-sisi tambahan. Yang pertama kata beliau, wajhu dzalik, sisi kenapa iman bertambah ketika dibacaan ayat-ayat Allah, annahum yulquna lahu sam'a wa yuhdhiruna qulubahum litadabburihi. Mereka konsentrasi untuk apa? Untuk mendengar dan tadabbur. Dengan berusaha mendengar dan tadabbur ini sudah menambah iman. Ini sudah menambah iman. Sehingga untuk menambah iman, ikhwan, kalau baca konsentrasi, bukan sekedar baca saja. Kita sering baca hanya mencapai target. Coba kita rubah, kita baca sambil kita konsen. Baca dengan serius ataupun mendengar kita dengan serius, kemudian sambil kita berusaha mentadabburi agar iman kita bertambah. Ini yang pertama. Fa inda dzalika yazidu imanuhum. Dengan demikian ketika itu iman mereka bertambah. Li'anna tadabbura min a'malil qulub. Karena tadabbur adalah amal hati. Ya. Tadabbur di antaranya yang belajar tafsir. Belajar tafsir. Seorang semakin belajar tafsir semakin tadabburnya tinggi. Kemudian juga di antara tanda kenapa iman bertambah? Karena sesuatu bertambah ilmu. Ilmu atau wawasan. Karena bertambah iman itu terkadang bukan sekedar amalan, bertambah wawasan itu juga menambah iman. Kita kalau berbicara tentang ayat-ayat Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tidak ada tambah amalan, cuma tambah wawasan. Karena iman itu bukan cuma sekedar amal jawareh, bukan sholat, baca Quran, tidak. Di antara iman adalah kita mengimani hal-hal yang kita baru tahu, tadinya kita enggak tahu menjadi apa? Tahu. Tambahnya wawasan tentang hari kiamat, tentang malaikat, tentang sirah Nabi, tentang ini semua menambah apa? Iman, menambah iman. Jadi tidak benar, ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Benar mengatakan ngapain belajar, yang penting amal. Enggak. Iman itu bukan cuma beramal aja. Di antara tambah iman dengan beramal soleh, bertambah iman. Di antara bertambah iman dengan menambah apa? Wawasan. Li'annahu la budda an yubayyana lahum yubayyinul ma'nan kanu yajhalunahu. Karena dia ketika tadabbur yubayyinu lahum, maka akan menjelaskan perkara-perkara makna-makna yang tadinya mereka tidak mengerti. Itu antara tambahan iman juga mengingatkan kembali yang mereka lupa. Mengingatkan kembali apa yang lupa. Iya, kita baca Al-Quran, kita ingat. Tadabbur, oh iya, diingatkan untuk bertakwa, diingatkan untuk ini, kita lupa. Diingatkan untuk silaturahmi, diingatkan tundukan pandangan, diingatkan untuk bersedekah, diingatkan untuk memaafkan. Kita sudah tahu semua itu, tapi kita lupa. Iman kita lagi turun, maka dengan baca ayat tersebut kita jadi ingat kembali. Ini menambah iman. Sisi menambah iman. Kemudian, au yahdutsu fi qulubihim raqbatun fil khair, atau yang keempat, muncul motivasi, semangat. Muncul semangat untuk beramal. Muncul apa? Semangat untuk beramal soleh. Tadi kata Ustaz Abdul Khalik, banyak yang ngantuk nih. Yang bersandar
Jangan bersandar ya. Sandarannya bawa ke depan, sandarannya. Untuk beramal soleh. Ketika muncul hati semangat menunjukkan iman bertambah. Tiba-tiba semangat ingin baca Quran, semangat untuk ini, semangat itu untuk berbakti sama orang tua. Belum melakukan, baru semangat, berarti sudah tambah apa? Iman. Belum melakukan, baru semangat, itu sudah menambah iman. Di antaranya dengan baca Al-Quran. Kemudian di antara sisi yang lain, washtiyaqan ila karamati rabbihim. Ya. Rindu untuk ke surga. Ini yang kelima. Rindu ke surga. Seorang rindu pingin ke surga, pingin ketemu dengan Allah, ini iman, menunjukkan tambah iman. Kemudian wajilan minal uqubat, tiba-tiba 6 takut diazab. Ini juga iman. Takut diazab juga iman. Wasdijaran anil ma'asi, sehingga kemudian berhenti dari melakukan maksiat. Wa kullu hadza mimma yazdadu bihil iman. Ini semua perkara, 6 perkara yang disebut oleh Syekh Sa'di. Ini sisi-sisi tambahan keimanan bagi orang yang belajar Al-Quran. Maka di antara cara yang paling cepat untuk menambah iman adalah dengan tadabbur Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah tidak mengatakan yatawakkalun ala rabbihim, tapi dikedahulukan wa ala rabbihim untuk yufidul hasar, ifadatul hasar. Hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, yaitu mereka menyandarkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbi masalihihim wa dafi madarihim diniyah wa dunyawiyah. Perhatikan, tawakal itu dalam segala hal, dalam hal untuk mencari kemaslahatan, baik kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan agama, dan dalam menolak kemudaratan terkait dunia maupun terkait agama, ini butuh tawakal. Wa yathikuna bi anna Allah sayaf'alu dzalik, dan mereka husnudzon, percaya Allah akan mudahkan urusan mereka untuk mengambil manfaat atau menolak kemudaratan. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu dalam segala hal. Makanya kata Allah fa'buduhu wa tawakkal alaih, beribadah kepada Allah dan bertawakallah. Bukan tawakal cuma urusan dunia saja, cari rezeki tawakal, mau kawin lagi, mau menikah tawakal ya. Bukan cuma mau ngelamar akhwat apa? Tawakal. Enggak, dalam semua urusan dunia, ente cari rezeki tawakal, ente menikah tawakal, ente ngurus anak-anak apa? Tawakal, ente mau haji tawakal, ente mau umrah tawakal, ente mau iktikaf tawakal. Semua hal perkara dunia maupun akhirat perlu tawakal agar Allah berkahi dan Allah mudahkan. Seringnya kita lupa untuk tawakal, pede dengan kemampuan kita, pede dengan iman kita, kita masuk saja dalam perkara tanpa kita bertawakal, akhirnya kalaupun berhasil tidak seberapa. Tapi kalau kita sejak awal sudah start dengan tawakal, saya mau iktikaf, tawakal, Allah mudahkan. Berdoa kepada Allah, iktikaf, insyaallah iktikaf dimudahkan. Jika tidak tawakal, nanti ngobrol melulu ketika iktikaf, ngobrol melulu. Maka tawakal itu dalam segala urusan yang mendatangkan kemaslahatan dunia maupun keselamatan akhirat, dan dalam menolak kemudaratan semuanya, baik mudarat dunia maupun mudarat akhirat. Kemudian apa kata Syekh Sa'di? Wa tawakkul huwal hamil lil a'mali kulliha, dan tawakal itulah yang memotivasi membawa semua amal soleh. Fala tujadu wala takmul illa bihi, maka amal-amal itu tidak terjadi dan tidak sempurna kecuali dengan tawakal. Baru kemudian setelah itu Allah menyebutkan di antara tadi amal-amal batin, kemudian sekarang Allah sebutkan amal zahir. Di antara penyempurna iman amal zahir. Allah berfirman, alladzina yuqimunas shalat. Orang-orang yang menegakkan salat fardu, salat sunnah, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari rizki, sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Yaitu di antara tanda untuk menambah keimanan orang imannya sempurna, mereka berinfak. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' yunfiqun, artinya senantiasa mereka berinfak, yang wajib maupun yang sunnah. Infak kepada anak istri, infak kepada orang tua, dan mereka keluarkan dengan nyaman. Di antara tanda orang beriman, kalau mereka keluarkan infak dengan hati yang lapang. Mereka tahu uang yang mereka keluarkan untuk anak, untuk istri, semua berpahala. Semua berpahala untuk bayar SPP sekolah, untuk belikan baju mereka, untuk belikan makanan mereka. Mereka dengan lapang inilah. Dan ini lebih afdal daripada berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, karena infak kepada anak istri hukumnya wajib. Yang maksudnya ya, yang pada kebutuhan primer maupun sekunder ya. Tapi kalau berlebihan tentunya tidak. Kalau ada berlebihan kasih sama anak yatim, kasih sama orang susah. Tapi kebutuhan primer dan sekunder, anak-anak dan istri, itu semua pahalanya besar.
uh, mereka bayar zakat dengan lapang dada karena mereka tahu zakat itu pahalanya besar dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka itulah orang yang imannya sungguh-sungguh. Ini isyarat bahwasanya iman ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Karena mereka telah menggabungkan antara amal batin dengan amal zahir. Amal batin, amal zahir. Mereka menggabungkan antara ilmu, tadabbur dengan amal, dengan praktek. Ya. Mereka menggabungkan antara hak Allah dengan hak hamba. Ini sempurna. Ya. Mereka melakukan amalan hati dan mereka juga melakukan amal badan, ya, maka iman mereka bertambah sehingga sempurna. Inilah iman. Iman itu terkait dengan amal batin sama amal zahir, terkait dengan hak Allah dan hak para hamba. Hak Allah mereka tegakkan, hak hamba juga mereka tegakkan. Ilmu dan amal itu semua menyempurnakan iman seseorang, ya. Kemudian kata beliau, wa annahu yanbaghi lil abdi an yata'ahada imanahu wa yunammiyahu. Hendaknya seorang mukmin, seorang hamba berusaha memperhatikan imannya. Perhatikan imannya, dia perhatikan, jangan biarkan imannya begitu saja diperhatikan, tambah atau kurang dia perhatikan. Wa yunammiyahu, dan dia berusaha menambah imannya. Wa anna aula ma yahsulu bihi dzalika atau ma yuhassilu bihi dzalika tadabburu kitabillah. Dan yang paling utama untuk menambah iman tadabbur ayat-ayat Allah. Belajar tafsir. Belajar tafsir. Wa ta'ammul li ma'anihi, dan perenungan terhadap makna-makna dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu Allah sebutkan ganjaran bagi orang beriman. Kata Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka sesuai dengan tingginya amal mereka. Derajat bertingkat-tingkat sesuai dengan kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing derajat sesuai dengan amal masing-masing. Wa maghfiratun, dan Allah akan berikan ampunan dari dosa terhadap dosa-dosa mereka. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia, maksudnya di surga. Rizki yang mulia di surga. Huwa ma a'adahu Allahu lahum fi dar karamatihi, yaitu apa yang Allah siapkan bagi mereka di negeri yang mulia, yaitu di surga. Mimma la ainun ra'at, dari kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Wa dalla hadza ala anna man yasilu ila darajatin fil iman wa in dakhala al jannah falan yanalu ma nalu min karamatillahi tammah. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Ada orang yang mau surga tapi tidak terlalu tinggi, dan ada yang mau surga sangat tinggi derajatnya, dan Allah Maha ada dalam hal ini. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dukhulul jannah bi rahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Wassalamatu wan najatu minan nar bi afwillah. Selamat dari neraka karena diampuni oleh Allah. Kemudian wa darajat fil manazil bil a'mal. Adapun derajat tingkatan-tingkatan di surga dengan amal saleh. Jadi selamat dari neraka dengan apa? Ampunan Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Derajat di surga dengan amal saleh. Amal saleh baik amal batin maupun amal zahir. Demikian saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.